Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas terkait dengan tegangan thermal atau thermal stress. Oke, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya pada mata kuliah ini ya telah kita bahas beberapa jenis tegangan ya, diantaranya adalah tegangan tarik atau tekan ya, kemudian dan tegangan geser gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang berhubungan dengan tegangan thermal. Oke, secara umum gitu ya, kalau kita melihat fenomena di lapangan gitu ya, jika terdapat perubahan suhu pada suatu benda, maka benda tersebut akan mengalami perubahan ukuran ya. Dalam hal ini nanti kalau suhunya meningkat maka akan memuai, tetapi kalau suhunya turun maka dia akan kebalikannya yaitu menyusut. Ya. Nah, baik, yang berhubungan tegangan gimana gitu ya. Jadi jika perubahan ukuran tersebut tidak dihambat, ya, maka tidak ada tegangan yang terjadi pada benda tersebut. Jadi ketika pemuaian atau penyusutan tersebut tidak dihambat, maka tidak akan terjadi tegangan pada benda tersebut. Tetapi jika perubahan ukuran tersebut dihambat atau dipegang kedua sisinya, maka akan muncul tegangan pada benda yang disebut dengan istilah tegangan stres itu. Ya, baik, saya coba sedikit ilustrasikan ya terkait dengan tegangan thermal ini ya. Jadi misalkan saya punya sebuah batang gitu ya, sebuah batang seperti ini. Kemudian ini misalkan ini suhunya adalah T1 ya. Nah, ini ketika nanti batang ini kita panaskan, maka dia akan mengalami memuai gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika dipanasi pada sampai dengan suhu T2, maka dia akan bertambah panjang ya. Jadi misalkan ini panjang mula-mula adalah L gitu ya. Ini warnanya L. Maka nanti ketika dipanasi dia akan bertambah panjang sejauh delta L gitu ya. Nah, jadi seperti ini misalkan ya. Ini adalah L, maka ini adalah bertambah panjang menjadi delta L. Gitu ya, delta L. Nah, di sini posisi ini berarti tidak ada hambatan gitu ya. Jadi perubahan panjang ini atau pemuaian ini tidak dihambat sehingga maka di sini di batang ini tidak akan muncul tegangan thermal. Tetapi ketika dihambat, saya kasih kasus. Jadi misalkan ini ya batangnya seperti ini panjangnya adalah L gitu ya, L gitu ya. Nah, ini kita pegangi kedua ujungnya gitu. Nah, ini T1 misalkan gitu ya. Nah, kemudian kita panasi. Nah, kita panasi sampai dengan suhu T2 gitu ya. Ini suhunya T2. Maka nanti sebenarnya ketika dipanasi, maka harusnya ini akan memuai seperti pada contoh atau ilustrasi yang pertama tadi gitu ya. Tetapi ketika ini dihambat atau dipegang kedua ujungnya, harusnya dia memuai, tetapi ketika dihambat, maka tidak akan terjadi pemuaian. Sehingga seolah-olah nanti batang ini ditekan dari kedua sisi gitu ya. Jadi kalau ada dorongan gitu ya, nah, didorong ke sana. Ya, yang harusnya dia bergerak ke arah kanan, tetapi di sini dia dihambat sehingga seolah dia ada dorongan ke arah kiri gitu ya. Ada gayanya. Yalah, akibat terhambat ini maka pada batang ini maka akan terjadi tegangan thermal gitu ya. Nah, itu adalah prinsip munculnya tegangan akibat perubahan suhu.
Oke. Nah, jika tadi gitu ya, jika tadi kita lihat di sini gitu ya, di sini bahwa jika panjang panjang awal dari sebuah benda ini adalah L, kemudian perubahan suhu ini adalah delta L. Nah, jadi ini adalah delta T ya. Nah, delta T-nya adalah berarti T2 min T1 gitu ya. Delta T ini sama dengan T2 min T1 gitu ya. Oke. Nah, jika panjang benda mula adalah L gitu ya, kemudian perubahan temperatur atau perubahan suhu adalah delta T, kemudian alfa adalah koefisien muai termal, ya, maka nanti perubahan panjang benda tadi atau delta L tadi bisa dirumuskan adalah sama dengan L kali alfa kali delta T itu ya. Ini adalah perubahan panjang atau delta L-nya tadi. Gitu ya. Nah, saat kedua ujung benda ditahan, maka regangan tekan yang terjadi adalah epsilon C atau epsilon kompres sama dengan delta L per L. Nah, delta L per L sama dengan, kita masukkan sini ya, delta L kita rubah menjadi L kali alfa kali delta T dibagi L, sehingga nanti epsilon tekan atau tekanan tekan adalah alfa kali delta T gitu ya. Nah, oke, ini regangannya tadi ya. Kemudian berapa besarnya tegangan termal? Maka nanti tegangan termal adalah regangan tekan dikalikan modulus elastisitas dari bahan tersebut atau material tersebut, sehingga nanti epsilon atau regangan tekannya adalah alfa kali delta T, kita rubah kita masang ke sini ya. Nah, tegangan termal sama dengan alfa kali delta T kalikan E atau modulus elastisitas. Nah, baik, itu adalah metode atau bagaimana nanti caranya menghitung tegangan termal pada sebuah benda yang mengalami perubahan temperatur. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke contoh gitu ya. Nah, masuk ke contoh. Nah, contoh nomor 1 ya. Hitung perubahan panjang pada sebuah batang gitu ya, batang yang dipanaskan sampai dengan temperatur 125 derajat Celcius apabila panjang batang baja tersebut 3 meter dan koefisien muai termal baja adalah 12 kali 10 pangkat minus 6 cm per cm derajat Celcius gitu. Baik ya, jadi nomor 1 ini berarti ya, kalau kita coba bahas di sini gitu ya. Nah, diketahui bahwa kita anggap nanti delta T-nya adalah ya, delta T sama dengan 125 derajat Celcius. Nah, panjang batang L adalah 3 meter gitu ya. Kemudian koefisien muai termal adalah 12 kali 10 pangkat minus 6 ya, cm per cm derajat Celcius gitu ya. Nah, ditanyakan adalah delta L gitu ya. Oke, nah, jawab. Oke, berarti sesuai dengan persamaan yang di awal tadi ya, delta L sama dengan L kalikan alfa kalikan delta T gitu ya, sehingga nanti delta L-nya adalah L-nya 3 meter gitu ya. Nah, di sini langsung kita tulis di sini 3 meter ya, dikalikan alfa adalah 12 kali 10 pangkat minus 6 ya,
cm per cm derajat Celcius dikalikan delta T-nya 125 derajat Celcius gitu ya. Oke, jadi nanti setelah kita hitung gitu ya. Nah, setelah kita hitung nanti ketemunya delta L adalah 0,0045 meter gitu ya. Kalau kita rubah menjadi milimeter menjadi dikalikan 1000 ya, berarti 4,5 milimeter. Itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu apabila batang baja pada nomor 1 di atas ditahan pada kedua ujungnya, maka hitunglah tegangan termal yang terjadi jika modulus elastisitas baja tersebut adalah 207 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Oke, baik, itu ya. Nah, baik. Nah, tadi soal nomor 1 itu karena tidak ditahan di salah satu ujungnya, maka di situ terjadi pemuaian gitu ya. Nah, untuk kasus nomor 2 ini tidak terjadi pemuaian karena ditahan pada kedua ujungnya, sehingga nanti akan muncul tegangan termalnya gitu ya. Nah, berapa besarnya nanti bisa kita hitung ya, nomor 2 ya. Nah, jawab ya. Nah, jika diketahui di situ modulus elastisitasnya atau E. Nah, E-nya adalah 207 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi gitu ya. Nah, ditanya adalah tegangan termal. Nah, tegangan termal. Nah, itu ya. Nah, sehingga nanti kita coba hitung ya tegangan termal. Nah, sama dengan alfa kali E kalikan delta T gitu ya. Nah, berapakah alfanya? Alfanya seperti soal nomor 1 ya. Ya. 12 kali 10 pangkat 6 itu ya. Nah, karena di sini adalah cm per cm, maka ini sudah hilang sebenarnya gitu ya. Nah, 12 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius gitu ya, dikalikan E-nya adalah 207 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi, dikalikan delta T-nya adalah 125 derajat Celcius gitu ya. Nah, hasilnya jadi hilang di sini. Oke, sehingga nanti kalau kita hitung ya, tegangan termalnya, nah di sini ya. Nah, nanti kita hitung ketemunya adalah ya, jadi maaf ya. Jadi ini tadi ya, ini saya baca dulu. Nah, ini jadinya 3 gitu ya. Kita kalikan semuanya 12 kali 207 kali 10 pangkat 3 gitu ya, kali 125, ketemunya adalah 310 500 kali 10 pangkat 3 gitu ya. Nah, Newton per meter persegi gitu ya. Nah, di sini kalau kita rubah ini menjadi sebenarnya ini kita rubah ke sini ya, 3,105 gitu ya. 3,105 kali 10 pangkat ini 3 ya, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah, Newton per meter persegi gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh soal nomor 3 gitu ya. Nah, batang komposit dari bahan aluminium dan baja ditahan pada kedua ujungnya seperti pada gambar gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada dua material gitu ya, digabungkan menjadi satu gitu ya, ada baja dan ada aluminium gitu ya, dengan panjang masing-masing 600 mili dan
300 mili. Nah, baja ini mempunyai modulus elastisitas itu ya 210 gigapascal, sedangkan aluminium adalah 74 gigapascal. Dengan koefisien muat termalnya adalah 11,7 kali 10 pangkat minus 6, kemudian yang aluminium adalah 23,4 kali 10 pangkat minus 6. Gitu ya. Nah, cara menghitungnya nanti kita hitung satu persatu saja gitu ya. Jadi untuk tegangan, jadi tegangannya di sini ya. Nah, Anda lihat di sini soalnya ya. Ditahan pada kedua ujungnya ya. Tidak ada tegangan yang terjadi pada suhu 37 derajat Celcius. Berapa tegangan yang terjadi pada batang jika suhunya menjadi 20? Artinya di sini nanti ketika diturunkan, ya, maka nanti baik baja ataupun aluminium akan mengalami penyusutan. Oleh karena itu nanti seolah-olah sebenarnya nanti tegangannya itu adalah tegangan berupa tarikan, karena di sini harusnya menyusut mengecil ya, mengecil ke arah tengah, tapi ditahan di kedua ujungnya, maka nanti seolah-olah dia ada semacam tarikan gitu ya, sehingga nanti tegangan yang terjadi adalah tegangan termal tarik gitu ya. Nanti coba kalian hitung sendiri gitu ya, sendiri-sendiri gitu ya. Jadi nanti tegangan termal ya untuk bahan baja, berarti nanti rumusnya adalah E baja kali alfa baja kali delta T gitu ya. Nah, untuk aluminium tegangan termalnya adalah Al itu ya sama dengan E atau modulus elastisitas aluminium kalikan alfa koefisien muat termal aluminium kali delta T gitu ya. Nanti silakan dihitung sendiri. Baik, itu adalah materi ya yang berhubungan dengan tegangan termal ya. Saya kira tidak cukup banyak yang kita bahas pada materi ini. Sekian, terima kasih.